Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas anugerah dan kasih setianya kepada kita, hingga sampai pada saat ini kita ada, masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Terlebih kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana banyak kegiatan kita yang dibatasi, namun kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah ini dilakukan secara online, karena kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, mari kita fokuskan seluruh keberadaan kita untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristiani dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah, pada pagi hari ini kami datang kepadamu seraya menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Mu kepada kami, secara khusus selama 1 minggu yang lalu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Oleh berkat dan pertolongan Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami. Sampai pada hari ini kami ada oleh anugerah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalamnya. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini dari awal sampai selesai datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang menyaksikan secara online maupun toa gereja. Firman Tuhan berkata, "Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya." Puji nama Tuhan, hari ini kita bersyukur karena atas kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh dapat beribadah di tempat kita masing-masing. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kita bersama, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita nyatakan pujian kita bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi.
hanya Kau telah ku andalkan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan masih dalam sikap berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan pujian ini dalam sikap doa kita, lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ungkapkan pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan kantong persembahan, dan kantong persembahan ini akan diberikan di rumah dinas gembala. Di rumah dinas gembala telah tersedia kotak persembahan. Jadi setelah Bapak Ibu sudah menyelesaikan ibadah secara online maupun via TOA, langsung memberikan kantong persembahan di rumah dinas gembala. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita membuka kemenangan iman kita nomor 234, hitung berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Wakil Gembala 2 pada Bapak Evangelis Erwin Matias. Silakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang pada Tuhan di dalam permohonan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengatasi langit dan bumi, Allah yang layak kami sembah dan puji. Tuhan Allah kami yang kami kenal, yaitu yang mengasihi kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi ini ya Tuhan, selayaknya lah kami memuji Engkau. Engkau Allah yang maha mulia dan maha suci. Oleh sebab itu, Engkau layakkan kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, baik dosa yang sadar dan tidak sadar kami lakukan, baik di dalam keluarga kami, dengan anak dan istri suami kami, dengan orang lain. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang kami mohon pada pagi hari ini, Tuhan dengar doa kami. Pagi ini ya Tuhan, kami menaikkan permohonan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang mengucap syukur karena ada yang diberkati di dalam pekerjaan dalam minggu yang sepekan kami lewati, dan ada juga yang ditambahkan usia umur mereka, dan ada juga yang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Biarlah kehidupan kami selalu Tuhan berkati. Biarlah kehidupan umat-Mu, jemaat Tuhan, selalu melimpah dengan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mendoakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sakit, yaitu Bapak Mujiono, Pak Dawat, Pak Yamus, Ibu Livang, Pak Ishak, Pak Bobi, dan jemaat Tuhan yang kami tidak sebutkan namanya. Pada saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya, memiliki pengharapan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah tabib semawi kami di atas segala tabib, yang akan melakukan perkara ajaib bagi mereka, menyembuhkan mereka saat ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang mengandung, Tuhan pelihara, dan Tuhan nyatakan pertolongan-Mu sampai ketika mereka bersalin dengan sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat GKI Pelita Kanaan. Kami berdoa bagi para gembala dan BPJ, berdoa bagi anak dan istri serta suami, agar Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi, lengkapi dengan hikmat dan karunia dari Tuhan, sehingga pelayanan para hamba-hamba Tuhan dan badan pengurus jemaat, nama Tuhan ditinggikan dan jemaat Tuhan diteguhkan, diberkati, dan iman semakin bertumbuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi program-program pelayanan selama pandemi ini ya Tuhan, baik itu bersifat ibadah online maupun renungan pagi melalui Toa Menara Gereja, dan juga perkunjungan. Biarlah semua pelayanan ini dapat menyentuh, dapat membangun iman jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengurus atau seksi-seksi di dalam kategorial jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, tetap memakai mereka, biar kehidupan mereka selalu bersemangat di dalam kehidupan pelayanan mereka ke depan. Walaupun situasi pandemi ini semua kategorial belum berjalan, namun Tuhan terus memberkati dan harapan ke depan. Dan biarlah persekutuan-persekutuan ini kembali aktif seperti semula ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rencana pelayanan pekerjaan Tuhan melalui pos pelayanan yang ada di Kebiran dan pos pelayanan yang ada di Pulau Dian. Dengan semangat dan harapan ini ke depan, Tuhan akan memberkati, baik ada yang sudah berjalan, agar Tuhan memberkati persekutuan ini, persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi organisasi gereja Kemah Injil di Indonesia, baik dari aras pusat hingga ke pos pelayanan, pos PU dan pos PI. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang masing-masing, baik di kantor gereja Kemah Injil maupun di ladang pelayanan di jemaat-jemaat dan di pos pelayanan, pos PU dan pos PI. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala dan penginjil,
biar dipakai dengan luar biasa, dapat menghadapi berbagai tantangan dengan mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi prasarana Gereja Kami Injil untuk melayani Tuhan di bidang lain, seperti sekolah-sekolah teologi, SMTK, STT, dan percetakan buku rohani, traktat, dan media elektronik lainnya dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan pakai agar Gereja Kami Injil selalu eksis bagi pelebaran pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Menteri Indonesia Maju, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RT sampai yang terendah pun lembaga-lembaga adat. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memakai mereka menjadi wakil-Mu untuk membangun bangsa ini. Dan biarlah mereka melakukan tugas mereka dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program yang mereka kerjakan, agar program ini dapat meningkatkan kemajuan kualitas bagi pembangunan bangsa kami. Dan Tuhan, Engkau berkati juga bagi bangsa kami sedang berperang atau menghadapi pemulihan bagi bangsa ini, yaitu pergumulan global terhadap COVID-19 ini. Baik yang varian Delta plus ini ya Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa kami, memulihkan bangsa kami ya Tuhan dari virus yang mewabah ini. Kau pulihkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Engkau juga melindungi para medis, para dokter, para perawat, supaya mereka dapat melayani, dapat menolong orang-orang yang sakit dengan baik. Tuhan melindungi mereka dari sakit penyakit. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, di mana kami sebagai umat-umat-Mu memberikan persembahan kami, baik itu persembahan khusus, persembahan rutin, dan persembahan perpuluhan. Biarlah persembahan kami hari ini benar-benar dipakai untuk kemajuan dan pelayanan di dalam gereja Tuhan, di jemaat kami. Biarlah gereja Tuhan maju oleh karena persembahan yang telah Tuhan berkenan ini. Berkati BPJ yang mengelola keuangan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan, dari orang tua sampai kepada anak-anak balita. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memelihara, menolong setiap umat-umat-Mu di dalam kehidupan situasi yang kami alami saat ini, baik di dalam pekerjaan kami sebagai PNS, ada yang sebagai wira swasta, ada yang sebagai karyawan dimanapun, TNI, Polri, petani, pekebun, peternak. Tuhan akan mencurahkan berkat di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala kepercayaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kehidupan kami. Biarlah kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak kami yang sedang menuntut atau belajar ilmu di dalam studi masing-masing, baik yang di perguruan tinggi maupun SMA, SMP, SD, TK, dan PAUD. Biarlah umat-umat-Mu dapat mengandalkan Tuhan di dalam mereka sedang menuntut ilmu. Anak-anak kami akan mendapatkan hasil yang terbaik dan mereka akan menggapai cita-cita mereka. Dan biarlah harapan masa depan mereka selalu cemerlang ada di dalam tangan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa dalam kesempatan yang sangat berharga ini ya Tuhan, sebentar kami akan diberkati oleh berkat firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, dan kami percaya oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu, firman-Mu dapat kami mengerti dan hidup di dalam setiap langkah-langkah hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, ini permohonan doa syafaat kami. Engkau sempurnakan ya Tuhan,
Engkau memberkati sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu Tuhan sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, Imam Agung kami berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu sebagai ucapan syukur kita bersama-sama, saya mengundang sekali lagi jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Ku percaya janji-Mu. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Sekali lagi kita mengungkapkan pujiannya ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Ku berserah
Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Kepada hambanya saya persilakan. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang dalam setiap kehidupan ini. Kami percaya janji-Mu sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari, itu semua karena anugerah-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang sebentar kami dengar bersama. Jadikan ini kekuatan bagi kami Tuhan. Sehingga di dalamnya kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga berakhirnya hamba serahkan dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya bawa untuk kita belajar bersama-sama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang kamu beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kamu terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Banyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, momen di bulan Agustus berbicara tentang penginjilan, dan pada hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan ini, tema yang kita renungkan bersama-sama, karya Kristus sebagai dasar penginjilan. Karya Kristus sebagai dasar penginjilan. Berdasarkan tema, ada dua hal yang menjadi penekanan dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca bersama. Penekanan pertama berbicara tentang Injil. Penekanan kedua berbicara tentang karya Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, penekanan penting di dalam bagian firman Tuhan ini adalah Injil. Apa itu Injil? Injil berdasarkan Roma pasal 1 ayat 16 bermakna sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pada ayat yang kedua dalam bagian firman Tuhan ini juga menyebutkan hal yang sama, bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan. Pada bagian ini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang Injil yang telah mereka dengar dari pewartaan Paulus dan yang telah mereka dengar, mereka terima dari pewartaan Paulus. Paulus menegaskan juga oleh Injil itu jemaat di Korintus telah menjadi teguh berdiri dalam iman kepada Kristus, serta yang telah diselamatkan oleh Injil yang telah mereka hidupi. Ayat yang kedua dalam bagian pembacaan yang sudah kita baca bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah suatu kekuatan yang maha dahsyat. Mengapa? Karena dengan Injil kita dapat berdiri teguh sampai hari ini. Karena dengan Injil kita diselamatkan secara kehidupan rohani. Keselamatan yang kita miliki adalah jaminan untuk memperoleh kehidupan yang pasti, kehidupan yang abadi, yang kekal dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus diberikan tanggung jawab, diberikan beban yang sama untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan Injil, untuk memproklamirkan Injil Yesus Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan, yang ditegaskan dalam firman Tuhan, Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji dan jaminan Tuhan bagi setiap orang yang memberitakan Injil, bagi setiap orang yang memproklamirkan, mewartakan Injil Kristus. Kita enggak perlu takut, karena ada janji Allah menyertai kita. Enggak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara ketika kita menyampaikan Injil. Kita percaya janji Tuhan di dalam bagian firman Tuhan yang baru saya baca untuk kita, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini tugas siapa Bapak Ibu Saudara? Pergi. Ini tugas kita semua untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sebelahan kita mungkin, keluarga kita, ruang lingkup kecil Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penekanan penting yang kedua dalam bagian ini, karya Kristus. Apa bukti karya Kristus sebagai dasar penginjilan? Ada dua bukti yang kita lihat dalam bagian ini. Bukti yang pertama, bukti sejarah ayat 1 sampai yang kedua. Bukti sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai catatan tentang masyarakat atau umat manusia
atau peradaban dunia. Alkitab adalah bukti sejarah bagi orang-orang Kristen. Alkitab mencatat tentang karya-karya Allah yang besar. Sebagaimana ditegaskan pada ayat yang ketiga, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tegas dinyatakan bahwa Yesus Kristus telah mati, telah berkorban bagi kita. Dalam Roma pasal 3 ayat 24 menegaskan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kemudian karya Kristus apalagi yang telah dibuktikan sejarah? Disebutkan dalam bagian pembacaan kita selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar meyakini, benar-benar mempercayai, benar-benar mengimani bahwa Kristus telah berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Yakni ia telah mati, disalibkan karena dosa-dosa kita. Ia telah bangkit pada hari ketiga. Dan semuanya itu jelas dicatat dalam kitab suci atau dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukti sebagai Injil sebagai dasar penginjilan. Yang kedua adalah bukti autentik. Bukti autentik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bukti secara sah. Karya-karya Kristus yang disebutkan di atas, baik itu kematiannya dan kebangkitannya, kemudian melalui peristiwa penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitannya itu, memberikan bukti nyata kepada kita oleh beberapa saksi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baru baca, yakni kepada Kefas ayat yang kelima, ke-12 murid Yesus ayat yang kelima, lebih dari 15 saudara sekaligus ayat yang ke-6, Yakobus ayat yang ke-7, semua rasul ayat yang ke-7, Paulus sendiri ayat yang ke-8. Mereka lah saksi-saksi sah, bukti yang dapat dipercayai dan yang telah secara sejarah tertulis dalam kitab suci. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Kristus telah berkarya dan Paulus menegaskan pada ayat yang ke-11, sebab itu baik aku, Paulus maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri teguh. Jangan pernah goyah dengan kondisi dan keadaan yang ada, dengan persoalan-persoalan yang ada. Jangan pernah terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia yang membuat kita bisa tersenyum sekejap. Tetaplah teguh berdiri, teguh berpegang kepada Injil Yesus Kristus, seperti yang telah kita terima dari firman Allah yang kita percayai dan yang kita hidupi sampai hari. Sehingga Kristus boleh menjadi dasar bagi pewartaan kita masing-masing, bagi sesama dan di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dikuatkan, kita diteguhkan, Yesus Kristus dipermuliakan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Kristus,
Silakan berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami ada di sorga, Allah yang telah memberkati dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kiranya segala sesuatu yang telah kami lakukan dalam ibadah ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, dan kami sekalian diberkati. Terima kasih, Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat. Allah yang kasih setianya dari kekal sampai kekal, kiranya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu untuk menjalani hari-harimu sampai Kristus datang melantik kita saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas sepanjang 1 minggu yang akan datang. Tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, dan disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati. Shalom.